Ini adalah video pertama saya untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada teman-teman yang mungkin nonton video ini melalui media sosial saya. Perkenalkan diri dulu, nama saya Roy Sahidin. Saya adalah student profesi nurse atau profesi keperawatan di Universitas Advent Indonesia tahun ajaran 2019-2020. Jadi ini adalah tuntutan atau tugas fase KMB atau medical bedah yang mengharuskan saya untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada teman-teman melalui media sosial. Dan saya ambil tema yaitu virus corona atau SARS-CoV-2 atau COVID-19 yang lagi viral pada tahun ini. Jadi kemarin saya membuat Q&A di media sosial saya dan banyak sekali ternyata yang penasaran terhadap penyakit virus corona ini. Dan semua pertanyaannya sudah saya simpulkan. Jadi semua pertanyaan itu saya simpulkan di presentasi saya ini. Selamat menonton teman-teman sampai habis ya. Oke teman-teman, saya akan memberikan info terbaru tentang corona di Indonesia pada hari ini pada tanggal 25 Maret 2020. Jadi terdapat 790 kasus pasien yang mengidap corona dengan 58 pasien yang meninggal dan 31 pasien sembuh. Sudah kita ketahui bahwa infeksi virus ini bisa disebut dengan COVID-19 atau COVID-19. Kenapa sih bisa disebut dengan COVID-19? Karena pertama kali virus ini ditemukan di kota Wuhan, China pada Desember tahun 2019. Makanya bisa disebut dengan COVID-19 atau COVID-19. Ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Dan virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, contohnya pneumonia akut dan sampai kematian. Kenapa bisa sampai kematian? Karena virus ini menyerang pada sistem pernafasan kita. Yang sistem pernafasan kita adalah alat atau organ vital di tubuh kita. Contoh, virus menyerang ke tubuh kita dan itu adalah paru-paru, yaitu sistem pernapasan kita, itu alat vital kita. Bagaimana kita bernafas dengan lega kalau virus tersebut sudah merusak paru-paru kita? Oke, lebih mengenal virus corona. Virus corona merupakan jenis virus apa dan penularannya melalui apa? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat seperti common cold atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. MERS dan SARS ini adalah keluarga corona yang sudah mewabah pada tahunnya. Penularannya katanya dari hewan ke manusia atau zoonosis dan penularan dari manusia ke manusia. Jadi biasanya itu kalau manusia ke manusia itu lewat droplet. Oke, untuk 2019 nCoV masih belum jelas bagaimana penularannya, diduga dari hewan ke manusia karena kasus. Oke, kasus yang muncul di Wuhan semuanya mempunyai riwayat kontak dengan pasar hewan-hewanan. Makanya para peneliti juga menduga ular dan kelelawar lah yang menjadi inang virus corona tersebut. Jadi dokter juga menyebut masa inkubasi virus corona itu 2-14 hari. Jadi virus bakal masuk ke tubuh kita dan tubuh kita itu akan melawan sebenarnya virus tersebut karena itu adalah orang asing di dalam tubuh kita. Nah, dia menyerang 2-14 hari. Kalau imun tubuh kita sudah kalah dan virus lah yang bakal masuk dan bakal menguasai tubuh kita. Virus corona ini gejalanya itu demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan sesak, mirip dengan flu atau pneumonia. Faktor resiko apa yang bisa menyebabkan virus corona masuk ke dalam tubuh kita? Oke, yang pertama itu adalah riwayat ke Cina atau wilayah negara yang terjangkit sesuai dengan perkembangan penyakit dalam waktu 14 hari sebelum timbul gejala. Jadi biasanya itu orang-orang yang faktor resiko ini adalah orang yang
masuk ke negara yang terkena virus tersebut. Lalu yang kedua adalah kontak erat dengan kasus konfirmasi 2019 nCoV. Jadi orang yang serumah dengan pasien yang terkena corona tersebut. Nah, itulah faktor resiko bisa dia terkena virus corona. Oke, yang ketiga, mengunjungi fasilitas kesehatan di negara di mana infeksi 2019 nCoV terkait rumah sakit yang telah dilaporkan. Jadi, pasien sehat masuk ke dalam fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang menerima pasien corona tanpa menggunakan alat pelindung diri. Oke, yang nomor 4, kontak dengan hewan, yaitu ular dan kelelawar, apalagi dimakan. Jadi coronavirus ini berukuran besar. Diameter virus ini 400-500 mikro, sehingga masker jenis apapun dapat mencegah masuknya ke tubuh kita dan tidak perlu menggunakan masker yang mahal. Jadi virus corona ini tidak melayang di udara, tapi menempel pada benda sehingga penularannya tidak melalui udara. Jadi pada saat pasien corona batuk, bersin, dan menempel di benda-benda umum seperti tangga dan lain-lain, atau pegangan pintu dan lain-lain, corona itu akan bertahan selama 12 jam. Makanya disarankan kepada teman-teman kalau ke tempat umum atau memegang benda-benda lain, langsung cuci tangan menggunakan sabun dengan cara 6 langkah. Apabila virus corona tersebut menempel di kain atau di baju kita, nah virus corona tersebut akan mati 9 jam, sehingga mencuci pakaian atau menjemurnya di bawah sinar matahari selama 2 jam sudah cukup untuk membunuhnya. Kalau di tangan, virus corona tersebut akan bertahan selama 10 menit. Makanya harus rajin cuci tangan, tidak harus menggunakan sabun tapi menggunakan hand sanitizer dengan alkohol 60% juga cukup. Apabila berada di udara bersuhu 26-27 derajat Celcius, virus corona akan mati sehingga tidak hidup di daerah panas. Di samping itu, minum air panas dan berjemur di bawah sinar matahari sudah cukup sebagai pencegahan. Menghindari makanan dan minuman dingin termasuk es krim sangat penting. Jadi apa yang harus dilakukan di rumah? Pertama, selalu gunakan masker, ganti setiap hari, dan langsung buang ke tempat sampah tertutup, kemudian cuci tangan dengan benar. Jadi masker itu harus dibuang setiap kali pemakaian, jangan dicuci dan dipakai lagi. Nah, memang masker itu adalah virus pasti menempel pada masker tersebut kalau kita keluar rumah. Lalu konsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup itu bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Oke, lalu hindari pemakaian bersama alat makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas. Lalu cuci alat makan dengan air dan sabun. Tetap di rumah dan mudah dihubungi jika terpaksa harus keluar rumah. Gunakan masker serta hindari kerumunan atau keramaian. Jaga kebersihan rumah dan gunakan cairan desinfektan. Hubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Oke teman-teman, jangan risau terhadap corona tersebut yang mewabah di Indonesia sekarang ini, yang banyak sekali pasien corona dan banyak sekali pasien yang meninggal akibat corona, dan ada banyak juga yang sembuh dari corona. Jadi teman-teman, kita harus mencegah corona ini masuk ke dalam tubuh kita. Dengan cara apa? Saya mempunyai tips, ada 11 pencegahan. Yang pertama itu seringnya cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, gunakan masker bila batuk atau pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi yang seimbang, perbanyak sayur dan buah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Selalu hati-hati kontak dengan hewan, menghindari kerumunan, belajar, bekerja, beribadah dari rumah, rajin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Jangan mengonsumsi daging yang tidak termasak. Bila batuk, pilek, dan sesak, segeralah ke fasilitas kesehatan untuk mengecek apakah penyebab Anda pilek, batuk, dan sesak. Lalu menjaga jarak dengan orang lain. Makanya pemerintah kita menganjurkan kita untuk lockdown dan social distancing untuk menjaga jarak dengan orang lain. Takutnya orang lain bisa menyebarkan virus ke kita atau kita yang menyebarkan virus corona
lain sehingga wabah ini akan semakin terus menerus. Kita harus menjaga diri kita sendiri dengan cara mengikuti anjuran pemerintah. Lalu hindari melakukan perjalanan ke negara yang terkena COVID-19 ini, contohnya ke Cina dan lain-lain. Ada 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun. Yang pertama itu sebelum makan, setelah BAB, sebelum menjamu makanan, sebelum menyusui, dan setelah beraktivitas. Dan ada 6 langkah cuci tangan selama 60 detik. Caranya yang pertama itu basahi tangan dengan air yang mengalir dan gunakan sabun. Kita usap telapak tangannya sampai bersih. Terus kita usap punggung tangannya secara bergantian, lalu sela-sela jari, lalu kita kunci untuk membersihkan kuku. Oke, lalu kita bersihkan ibu jari kita. Dan terakhir, bersih. Teman-teman, gimana sih cara memakai masker yang benar? Dan siapa saja yang harus menggunakan masker? Oke, ada 2 yang harus menggunakan masker. Yang pertama orang yang sakit, yang batuk, sesak nafas, pilek, bersin dan lain-lain. Dan kita ketika mau ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan yang lainnya. Nah, kalau orang yang sehat tidak perlu menggunakan masker, teman-teman. Lalu gimana caranya? Nanti saya kasih tahu di sini dengan keterangannya ya. Oke, kita pasang masker yang berwarna itu di depan, yang ada kawatnya itu di atas. Oke, kita taliin. Nih. Lalu kita tekan ini sesuai dengan ukuran hidung atau bentuk hidung. Nah, setelah pakai, kita harus buang, memegang talinya, lalu kita buang ke tempat sampah yang tertutup, lalu kita cuci tangan kembali secara 6 langkah. Kenapa sih kita harus melakukan 6 langkah cuci tangan? Karena di tangan kita ini itu lembab dan menghasilkan minyak, sehingga kuman atau bakteri bisa menempel di tangan kita dan bertahan lama virus atau kuman tersebut. Makanya kita harus dianjurkan untuk cuci tangan 6 langkah. Etika batuk, teman-teman nih, banyak nih sekarang. Kenapa mewabah banget ya kan corona ini? Karena kan itu lewat dari droplet. Kalau batuk pasti droplet itu cairan itu keluar. Makanya kita harus memiliki etika pada saat batuk. Masih yang pertama itu adalah menggunakan masker. Menggunakan masker, kalau nggak ada masker tutup mulut dan hidung itu menggunakan siku kita. Gini. Lalu tutup mulut dan hidung itu menggunakan tisu. Kalau ada tisu, lalu setelah ada tisu kita buang ke tempat sampah yang tertutup. Setelah itu kita cuci tangan lagi karena kuman ada di telapak tangan kita yang lembab. Oke teman-teman, ini adalah screening pasien dalam pengawasan atau biasa disebut PDP COVID-19. Oke, jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter di fasilitas kesehatan tersebut. Lalu jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP, dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan yang siap untuk penanganan yang didampingi oleh nakes dan menggunakan alat pelindung diri. Nah, biasanya pemeriksaan itu akan keluar dalam 24 jam. Jika negatif, hasilnya negatif akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit lainnya, teman-teman. Kalau positif COVID-19, sampel akan diambil setiap hari, akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Oke, banyak sekali yang menanyakan kepada saya apakah sudah ada vaksinnya, dan saya akan menjawab di sini. Kenapa katanya ada vaksin, itu apakah benar atau tidak? Katanya memang sudah ada peneliti 20 vaksin untuk corona ini, tetapi itu belum dapat digunakan untuk ke manusia aslinya
Karena kalau penelitian itu biasanya lama sekali, karena mereka itu tidak akan ngasih vaksin kalau tidak benar-benar bagus untuk kesehatan kita atau tubuh kita. Jadi memang benar kalau vaksin itu sudah ada, tetapi belum dipastikan itu bakal aman untuk manusia. Lalu apakah benar sudah ada obat atau untuk menyembuhkan virus corona tersebut di dalam tubuh kita? Jadi teman-teman, sekarang itu pasien yang sembuh itu menggunakan obat Avigan dengan kloroquine. Nah, kalau kloroquine ini merupakan obat anti malaria, teman-teman. Sebenarnya sudah digunakan sekitar 70 tahun yang lalu. Nah, obat ini merupakan kandidat potensial untuk obat SARS, keluarga dari coronavirus. Lalu, kita dengan virus corona. Nah, kenapa bisa menyembuhkan? Karena dia akan memblokir virus dengan mengikat diri ke sel manusia dan masuk untuk mereplikasi. Dan obat ini juga merangsang kekebalan tubuh. Nah, jadi teman-teman, pada saat virus ini masuk ke dalam tubuh, dia akan mereplikasikan sebagai sel manusia, sehingga dia menyebar jadi sel dan pasti akan membunuh virus dan akan meningkatkan imun tubuh. Begitupun sama dengan Avigannya. Oke teman-teman, mungkin segini video saya. Maaf kalau video saya berantakan karena banyak suara-suara yang mengganggu, dan mungkin pengetahuan saya sedikit tentang corona ini, tapi semoga bisa menjawab pertanyaan kalian. Sedikit saya nggak apa-apa ya teman-teman, saya juga masih belajar. Terus teman-teman tetap stay di rumah, jaga jarak dengan orang lain, ikuti perintah aturan atasan kita, yaitu presiden kita atau pemerintah kita, sehingga kita dapat mematahkan rantai wabah virus corona ini.